Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Efesus pasal 4 ayat 29 yang berkata sebagai berikut. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, kita diingatkan hari ini supaya perkataan kita adalah perkataan yang membangun di mana orang boleh menerima kasih karunia Allah. Kita menemukan dalam kenyataan setiap hari, kita seringkali terbawa karena kita mengeluarkan kata-kata yang rusak. Perkataan kotor ini artinya perkataan yang rusak. Jadi seperti makanan yang sudah tidak baik lagi dimakan, maka makanan itu akan diberikan kepada ternak, yaitu mungkin babi yang akan makan makanan yang sudah busuk. Dan itulah perkataan yang kotor. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan kotor itu tidak perlu kita belajar mengucapkannya untuk kita tahu. Tetapi Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, jangan kamu sesat, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan kita yang baik itu ternyata akan dirusak jika kita berkumpul dengan orang-orang yang biasa mengeluarkan kata-kata yang rusak, kata-kata kotor. Nah, kata rusak disebut busuk, yaitu sesuatu yang buruk yang akan cocok untuk diberikan kepada hewan. Jadi tidak mungkin kita menghadirkan makanan untuk manusia. Jika makanan itu sudah busuk, maka makanan itu lebih cocok untuk hewan dan bukan untuk kita. Itulah perkataan yang rusak. Nah, kita melihat dalam keadaan seperti ini kita perlu memperhatikan. Dalam kehidupan setiap hari kita pasti mengeluarkan kata-kata. Baik itu bicara, baik itu bernyanyi atau berkomunikasi, dan banyak hal lagi yang kita buat. Kita harus mengeluarkan kata-kata sebagai wujud dari makhluk sosial. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan. Kata-kata yang rusak adalah ketika kita berbicara cabul, kita berbicara tentang hal-hal yang tidak baik di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita bisa jumpa perkataan-perkataan yang buruk itu biasa muncul dalam kumpulan-kumpulan orang yang bisa menyesatkan kita. Dan hal inilah yang seringkali tanpa kita sadari, kita menghadirkan perkataan-perkataan yang kotor dari bibir mulut kita karena kita tidak menyadarinya. Itu muncul dengan sendirinya di saat kita membangun hubungan, dalam hal ini pergaulan. Nah, sebab itu pengaruh
dari komunikasi, dari pergaulan dengan orang-orang yang tidak beriman itu sangat besar, sangat mempengaruhi, dan akhirnya membawa kita terjerumus. Nah, dari perkataan kita yang murni bukan yang kotor, orang akan mengetahui Tuhan kita itu juga murni. Orang juga akan mengetahui bahwa kita orang yang punya tujuan hidup pasti surga. Dan orang juga mengetahui keyakinannya itu pasti murni, itu pasti benar. Dan banyak orang akan bisa diberkati karena kata-kata kita, kata-kata yang membangun, bukan menghadirkan kata-kata yang kotor. Baik di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di kampus, kita bisa terjebak dengan perkataan-perkataan atau bahasa-bahasa yang cabul. Kita buat istilah dan gelar-gelar yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin di dalamnya sudah tersirat nilai-nilai yang kotor yang kita tidak perlu ucapkan. Karena Yesus juga katakan dalam Matius 12:36, setiap kata yang sia-sia diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, sebab itu kata-kata kita jangan kata-kata yang kotor, kata-kata yang hampa, kata-kata yang tidak bisa dicerna harus dipakai untuk hewan, termasuk hoax di dalamnya, termasuk menceritakan hal-hal buruk dari orang lain. Itu perkataan yang kotor. Sebab itu Pengkhotbah katakan, ya, Salomo katakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 2, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Dan kita menemukan ungkapan yang jelas, jangan buru-buru mengucapkan kata-kata, apalagi di hadapan Tuhan. Kita seringkali mengucapkan, tetapi kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan. Kita menyanyi, memuji Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi itu hanya kata-kata yang tidak punya arti jika kita tidak wujudkan dalam perbuatan kita. Sebab itu, Salomo pun ingatkan dalam Amsal 10 ayat 19, dalam banyak berbicara pasti ada pelanggaran, tetapi yang menahan bibirnya adalah orang yang berakal budi. Nah, hari ini kita sudah ada di tempat pekerjaan, kita sudah ada di tempat bisnis, kita sudah ada di kampus, ataupun kita ada di rumah dengan kegiatan kita. Jaga perkataan mulut kita. Jangan ada perkataan kotor, perkataan hampa, perkataan sia-sia yang diterjemahkan sebagai perkataan yang rusak. Makanan yang rusak itu tidak dimakan oleh manusia, tapi itu bahagian untuk hewan ternak. Sebab itu, mari pagi ini kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami hari ini, supaya kata-kata kami bukan kata-kata yang kotor, yang buruk, tetapi biarlah kata-kata kami membangun orang lain, sehingga orang boleh menerima kasih karunia Allah. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini hidup kami menghadirkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang murni, sehingga orang mengetahui iman kami, Tuhan kami, tujuan hidup kami adalah kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini.
Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya. Bapa di surga dipermuliakan. Kami mulaikan hari yang baru ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita dapat duduk di kaki Tuhan, mendoakan bangsa, mendoakan negara kita yang tetap ada dalam keadaan yang kita sendiri risaukan karena pandemi tidak menurun tapi cenderung meningkat. Kiranya Tuhan tolong negeri kita, dan juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk kami berada dalam kehidupan yang kudus, menjaga kesucian menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.